Selanjutnya kami persilakan Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Rukman Hertadi, SSI MSI, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Widayani MS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Forum Guru Besar ITB, yang terhormat Majelis Wali Amanah ITB, yang terhormat Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan ITB, Rektor dan jajarannya, yang terhormat para penyaji orasi ilmiah guru besar, Profesor Supriyanto, Profesor Widayani, Profesor Lili Eko Widodo, dan para tamu undangan sekalian, izinkan saya membacakan riwayat hidup dari Profesor Widayani. Profesor Widayani lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember tahun 1960. Beliau telah memiliki keluarga dengan suami Insinyur Mais Trisno MSc PhD dan juga anak Dr. Damar Rasti Andika MT MSc dan Sandi Bagus Permadi ST. Untuk keluarga Ibu Dr. Widayani bisa berdiri. Ini keluarga Ibu Widayani luar biasa, semuanya berpendidikan tinggi begitu ya. Berikutnya saya akan membacakan riwayat pendidikan dan pekerjaan beliau. Profesor Widayani menjalani pendidikan dasar di SD Negeri Ciujung 2 Bandung, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 14 Bandung, SMA Negeri 10 Bandung, setelah itu melanjutkan ke S1 Fisika di ITB angkatan tahun 79 dan menyelesaikannya di tahun 1984. Selanjutnya melanjutkan S2 di Fisika ITB tahun 1988 dan menyelesaikannya di tahun 1991. Selanjutnya Profesor Widayani melanjutkan pendidikan ke jenjang PhD dalam bidang Polymer Science and Technology di UMIS Inggris tahun 2000 hingga tahun 2003. Pekerjaan dari tahun 1984 hingga 1988 bekerja sebagai peneliti di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik B4T Bandung, kemudian bergabung menjadi dosen di tahun 1992 hingga sekarang di Fisika ITB. Kemudian untuk riwayat pekerjaan di ITB, Profesor Widayani bergabung sebagai staf pengajar di Fisika mulai tahun 1990 hingga sekarang, kemudian berperan sebagai koordinator Fisika Dasar di tahun 1995 hingga tahun 1999, kemudian juga berperan di tim PHKB pengembangan metode Research Based Learning atau RBL yang digunakan di TPB hingga sekarang, yaitu pada tahun 2005 hingga 2007. Kemudian menjadi Ketua Program Studi Magister Pengajaran Fisika tahun 2008 hingga 2009, kemudian menjadi Ketua Program S2 dan S3 tahun 2010 hingga 2011, kemudian menjadi PJS Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Perencanaan SPS tahun 2012, kemudian menjadi Ketua Program Studi Sarjana Fisika tahun 2014, 2015, dan 2016 hingga 2017. Yang terakhir adalah menjadi tim auditor non-keuangan SPI ITB tahun 2018 hingga sekarang. Profesor Widayani telah meluluskan sarjana sebanyak 7 lulusan, magister sebanyak 21 lulusan, dan doktor sebanyak 3 lulusan. Karya ilmiah yang sudah dipublikasi ada di jurnal internasional ada 19, di jurnal nasional ada 4, di proceeding internasional ada 13, dan proceeding nasional 7, dan lain-lain ada 4. Untuk penelitian dari tahun 2019 hingga 2023, beliau adalah anggota peneliti sintesis dan integrasi nanoencapsulated
phase change material atau PCM pada kain untuk pembuatan smart tekstil PDUPT tahun 2018 hingga 2020. Kemudian menjadi peneliti utama pembuatan dan karakterisasi komposit berbasis serat nanas sebagai pengganti papan P3MI KK nuklir dari Biofisika ITB 2019, kemudian menjadi anggota peneliti studi nanokomposit berbasis montmorillonit, wah ini sulit dibacanya, untuk penyerapan limbah tekstil, ini juga masih di P3MI, sebagai anggota peneliti pengembangan dan studi nanokomposit untuk penyerapan limbah tekstil juga di tahun 2021, dan peneliti utama studi awal pembuatan briket menggunakan limbah plastik dan limbah kelapa sawit P2MI KK nuklir Biofisik tahun 2002. Dan anggota peneliti pengaruh penambahan AGNP dan CENP terhadap aktivitas antimikroba dan kualitas bioplastik berbasis keragenan sebagai kemasan pangan, penelitian desentralisasi Kemendikbud tahun 2022. Yang terakhir peneliti utama di pembuatan briket menggunakan limbah cangkang kemiri dan kulit kacang tanah P2MI FMIPA tahun 2023. Berikutnya, untuk riwayat publikasi, Profesor Wida ini sudah memiliki banyak publikasi di jurnal internasional maupun nasional sebagai penulis pertama maupun juga sebagai penulis pendamping. Untuk pengabdian kepada masyarakat, beliau aktif di beberapa keanggotaan. Sebagai contoh di sini menjadi tim penyusun kisi soal, pembuatan soal dan juri Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMP bidang fisika tahun 2009 hingga 2018, Ketua Pelaksana Jasa Konsultasi Pelatihan Guru mata pelajaran fisika, sebagai narasumber workshop penguatan di bidang sains tingkat SMP, narasumber sosialisasi akreditasi internasional AZIN, narasumber workshop persiapan akreditasi internasional S1 Fisika, narasumber lokakarya reorientasi kurikulum program studi fisika, kemudian narasumber workshop persiapan akreditasi internasional MIPA, dan banyak lagi narasumber yang lainnya. Berikutnya, untuk penghargaan, beliau telah mendapatkan tanda jasa penghargaan pengabdian untuk 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun dari ITB, dan 30 tahun. Nah, untuk hobinya adalah beliau memiliki hobi menjahit. Mungkin setelah ini akan banyak ini yang menghubungi begitu ya. Untuk memesan jahitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Widayani MS untuk menyampaikan orasi ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MWA atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan anggota FGB, Dekan FTI, Dekan FTTM, dan Dekan FMIPA atau yang mewakili, Ketua Senat FTI, Ketua Senat FTTM, dan Ketua Senat FMIPA atau yang mewakili, serta hadirin para tamu undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bertemu dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Forum Guru Besar ITB yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan orasi sebagai Guru Besar ITB pada sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB. Orasi ilmiah yang akan saya sampaikan berjudul Komposit Berbasis Serat Alami atau Natural Fiber Composite. Yang akan saya sampaikan itu nanti akan dimulai dari pengenalan mengenai komposit berbasis serat alami, kemudian penjelasan mengenai serat alami, keunggulan dan kelemahannya,
Kemudian dibahas secara singkat mengenai aplikasinya, dan selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada sifat fisik dan penyampaian hasil-hasil studi yang telah kami lakukan. Dan terakhir akan disampaikan 2 topik riset lanjutan yang merupakan lanjutan dari topik riset komposit berbasis serat alami. Baik Bapak Ibu sekalian, material secara umum dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu logam, keramik, dan polimer. Masing-masing material ini mempunyai karakteristik masing-masing yang berbeda. Misalnya logam itu dikenal sebagai material yang konduktor panas maupun listrik. Kemudian keramik itu dikenal sebagai material yang tahan pada temperatur sangat tinggi, sedangkan polimer pada umumnya dikenal sebagai bahan isolator panas maupun listrik, dan pada umumnya juga tidak tahan pada temperatur tinggi. Nah, komposit itu merupakan kombinasi material pada tingkat makroskopis. Jadi dia setidaknya terdiri atas 2 elemen material yang bergabung. Nah, tujuan pembuatan komposit ini adalah untuk menghasilkan material baru yang mempunyai karakteristik yang lebih baik dari material pembentuknya. Sebagai material 2 komponen, komposit ini terdiri atas pengisi atau kita sebut filler yang pada umumnya berupa serat penguat atau fiber reinforced dan matriks sebagai pengikatnya. Komposit dikelompokkan berdasarkan matriksnya atau berdasarkan fillernya. Berdasarkan matriksnya dikenal ada yang namanya CMCs atau Ceramic Matrix Composite, kemudian ada yang matriksnya dari logam dikenal sebagai MMCs, itu Metal Matrix Composite, dan yang matriksnya polimer dikenal sebagai PMCs atau Polymer Matrix Composite. Nah, sedangkan kalau ditinjau dari fillernya itu bisa berupa serat alami, bisa berupa bahan gelas atau unsur seperti karbon, boron, dan lain-lain. Nah, komposit berbasis serat alami atau NFC ini adalah komposit yang dibangun dengan matriks polimer dan serat alami. Nah, matriks polimer sendiri itu terkelompok menjadi termoset dan termoplast gitu. Nah, apa yang disebut dengan serat alami? Serat alami ini juga bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah yang berasal dari tumbuhan. Yang berasal dari tumbuhan ini pada dasarnya semua bagian dari tumbuhan itu bisa diambil menjadi serat alami, misalnya dari bagian akar, batang, ranting, bunga, buah, biji, dan kulit buah. Kemudian juga bisa dalam kelompok dari hewan, misalnya bulu atau cangkang. Cangkang ini kulit dari binatang-binatang laut seperti udang, kerang gitu ya. Dan kemudian juga mineral. Namun serat alami yang berasal dari mineral ini itu tidak dapat diperbarui ya. Berbeda dengan yang dari tumbuhan dan hewan itu bisa diperbarui karena manusia berbudidaya tanaman dan juga beternak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya serat alami yang dibahas pada pemaparan ini itu adalah berasal dari tumbuhan. Mengapa komposit berbasis serat alami ini kemudian dikembangkan? Itu latar belakangnya adalah karena kita manusia itu menginginkan pengembangan material-material yang pada akhir masa pemakaiannya itu tidak menyisakan limbah gitu ya. Jadi digunakanlah serat alami. Nah, di samping itu pemilihan kepada serat alami karena memiliki banyak keuntungan. Di sini dicantumkan misalnya murah, dapat diperbarui, ramah lingkungan, cadangannya melimpah, dan menaikkan nilai ekonomi baik dari serat ataupun tumbuhan itu sendiri. Namun demikian, penggunaan serat alami juga memiliki kekurangan, di antaranya ketahanan termal yang rendah, ketahanan air yang rendah, dapat diganggu dengan serangga,
daya lekat yang rendah khususnya antara matriks dan filler dan juga mudah terbakar. Nah, namun kekurangan ini menjadi tantangan bagi para peneliti bagaimana untuk mengatasinya, ya. Khususnya adalah dalam bagian daya lekat yang rendah antara matriks dan filler. Jadi ini harus dilakukan perlakuan khusus pada serat sebelum dijadikan komposit. Nah, kita tinjau lebih jauh mengenai serat tumbuhan. Serat tumbuhan itu terdiri atas beberapa komponen. Jadi diantaranya ada komponen lignin, hemiselulose, dan selulosa. Nah, selulosanya ini ada yang terkristal dan tidak terkristal. Nah, pada dasarnya semua komponen-komponen ini berkontribusi pada karakteristik makro dari serat alami dengan karakteristik yang sedikit berbeda. Jadi di sini ada contoh kekuatan, degradasi termal, degradasi biologis, penyerapan uap air, dan degradasi UV. Jadi kalau kita lihat misalnya sebagai contoh untuk kekuatan, maka lignin itu lebih tidak kuat dibandingkan dengan hemiselulose lignin gitu ya. Nah, tetapi hemiselulose lignin ini lebih tidak kuat daripada selulosa dan yang tak terkristal, dan yang terkuat itu selulosa terkristal, seperti itu. Nah, pada serat alami itu terdiri dari komponen-komponen ini dengan komposisi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dari satu serat ke serat lain memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, secara gambaran skematisnya serat alami itu digambarkan dengan seperti ini. Jadi terdiri atas beberapa wall gitu, yang di sini ada kristalin selulose yang seperti ini ya gambarannya, dan juga ada bagian-bagian amorf. Bagian-bagian amorf ini yang merupakan lignin dan hemiselulose. Nah, aplikasi dari komposit berbasis serat alami ini luas ya, karena karakteristik fisiknya juga memungkinkan. Di antaranya adalah sebagai material struktur. Kalau sebagai material struktur berarti dia harus mampu menahan beban gitu. Kemudian sebagai komponen otomotif. Sebagai komponen otomotif ini sekarang produsen otomotif ini sudah memberikan persyaratan begitu ya, bahwa penggunaan serat alami ini harus mencapai sekian persen ya, karena concern kepada keselamatan lingkungan. Dan kelebihan serat alami dalam penggunaan di komponen otomotif itu adalah karena densitasnya yang ringan. Jadi dengan densitas yang ringan maka akan diperoleh otomotif dengan kehematan bahan bakar yang lebih tinggi begitu ya. Kemudian juga dalam segi biomedis. Nah, penggunaan di segi medis di bidang biomedis ini terutama adalah karena sifat kompatibilitasnya dari serat alami. Kemudian juga dalam material bangunan atau arsitektur itu sudah menempati banyak bagian ya, baik dari lantai, panel, atap dan sebagainya. Ya, ini ada sedikit gambar yaitu yang dari Vega plug gitu ya. Jadi ini komposit berbasis yang menggunakan serat pisang gitu ya, pelepah pisang biasanya. Nah, itu sudah bisa diberi warna cantik gitu ya. Dan kalau di segi dari bidang furniture, saya kira Bapak Ibu sudah tahu sekarang ya, kalau kita masuk ke toko-toko furniture itu yang bahannya itu benar-benar kayu seperti ini ya, Aula Barat, kayu itu udah jarang sekali. Kenapa? Karena sangat mahal. Dan kenapa sangat mahal? Maksudnya yang kualitasnya bagus ya, sangat mahal karena produksi dari kayu itu memakan waktu lama dan hutannya makin lama makin tipis, sehingga digantikan dengan komposit. Gitu. Nah, bagaimana karakteristik dari komposit itu dibangun? Karakteristik dari komposit itu dibangun berdasarkan atau ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama tentu tergantung pada sifat matriks dan sifat serat itu sendiri, tetapi bukan hanya sifat dari serat, tapi termasuk orientasi, bentuk, dan ukuran serat. Kemudian selanjutnya dipengaruhi oleh komposisi, kemudian oleh
karakteristik interface antara matriks dengan serat, karena ini menjadi kata kunci sebenarnya dalam pembentukan komposit itu, bagaimana matriks dan serat itu bisa kompak sekali bergabung, dan juga dipengaruhi oleh proses pembuatan komposit. Pada proses pembuatan komposit ini bukan hanya prosedurnya yang mempengaruhi, tetapi juga teknologi dan peralatan yang digunakan. Jadi kalau kita lihat komposit-komposit yang produksi impor itu sudah bagus sekali, dan kalau kita dari dalam negeri mau menghasilkan yang sebagus itu, ya bukan hanya prosedurnya tapi juga teknologinya gitu. Nah, kemudian sifat-sifat fisis ini ada banyak sebenarnya, dan di sini ada beberapa hal yang disampaikan, diantaranya adalah densitas, morfologi, kemudian sifat mekanik seperti yang diperoleh dari uji tarik atau tekan, bending dan puntir. Kemudian sifat termal yang biasanya dianalisis dengan 3DTA, DMTA, atau karakteristik lain seperti konduktivitas dan kapasitas panas, dan juga sifat yang terkait dengan gelombang, khususnya serapan dan transmisi. Nah, berikutnya kami akan menyampaikan beberapa hasil penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama itu adalah terkait dengan morfologi. Pada gambar ditunjukkan ada 4 buah hasil pengamatan SEM pada komposit berbasis serat daun nanas. Jadi kalau kita ke kebun nanas, kita lihat kebun nanas itu yang utamanya diambil itu buahnya, tetapi sebetulnya dominasinya itu adalah daunnya, ya. Jadi sayang sekali sebenarnya kalau daunnya tidak digunakan. Namun sekarang sudah banyak digunakan, diantaranya sebagai tekstil, ya. Nah, pada gambar ditunjukkan bahwa untuk masing-masing image SEM ini itu ditunjukkan ukuran porinya berbeda. Jadi di sini ada rongga-rongga udara yang terbentuk pada komposit, dan itu ukuran pori itu tergantung kepada tekanan. Jadi di sini eksperimennya menggunakan tekanan yang berbeda-beda dan menghasilkan morfologi yang berbeda dari segi ukuran pori. Nah, pada paper yang sama sebenarnya kenapa ukuran pori ini menjadi perhatian, karena material yang berpori itu cenderung lebih mudah untuk menyerap suara. Ya, jadi di sini dilakukan pengamatan penyerapan suara dan diperoleh 2 hal dari percobaan itu. Yang pertama adalah penyerapan suara itu meningkat dengan meningkatnya tebal bahan. Sebenarnya ini kita sudah sangat maklum ya karena ada atenuasi. Kemudian penyerapan suara pada frekuensi lebih tinggi itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada frekuensi rendah. Nah, ini sebenarnya menarik, perlu dikaji lebih lanjut kenapa karakteristik penyerapan suara itu kok bergantung pada area frekuensi begitu. Nah, selanjutnya kami juga melakukan beberapa penelitian untuk pembuatan papan dari komposit berbasis serat ini, yaitu dengan beberapa jenis serat, diantaranya adalah sekam padi, kemudian serat TKKS. Serat TKKS ini adalah tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit ini adalah limbah ya di perkebunan sawit, jadi dia menjadi limbah. Kemudian partikel dari kulit coklat, kemudian dari limbah ampas sagu. Nah, di sini karena sebagai pengganti papan kita concern kepada karakteristik mekanis ya. Jadi kita lihat di sini ditampilkan diantaranya adalah tentang modulus elastisitas, dan di sini kita lihat bahwa modulus elastisitas itu bergantung kepada komposisi. Ya, praktis hampir untuk semua seperti itu, akan tetapi kebergantungannya itu agak berbeda-beda dari satu komposit ke komposit yang lainnya. Nah, kami juga melakukan studi mengenai sifat termal. Di sini ditunjukkan hasil pengamatan DTA pada komposit berbasis serat sagu ya dengan
matriksnya epoksi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada fitur puncak di sini. Fitur puncak pada kurva DTA ini menggambarkan peristiwa eksoterm. Ya, jadi peristiwa eksoterm ini pada komposit berkorelasi dengan degradasi sebenarnya, ya. Dan hanya di komposit ini kan ada serat, ada matriks gitu. Jadi yang terdegradasi apa? Nah, kita lihat di sini sebenarnya degradasinya itu adalah berturutan dari degradasi hemiselulos, kemudian selulos, dan juga disusul dengan epoksi. Nah, pengamatan lebih lanjut itu adalah pada daerah awal di sini, di mana di sini kita melihat ada fitur bahu, ya, solder gitu. Nah, fitur bahu ini dipahami sebagai gambaran terjadinya overlap gitu atau tumpang tindih antara kerusakan serat dan epoksi. Nah, kenapa pengamatan DTA ini menjadi penting? Itu karena kita concern kepada daerah temperatur aplikasinya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ini di atas 250 sudah mulai naik, ini berarti dia sudah mulai ada kerusakan. Jadi kalau mau aman, ya pakailah di bawah 200 gitu ya, seperti itu. Kemudian selain dari eksperimen, kami juga melakukan beberapa studi yang secara simulasi atau komputasi, ya. Namun pada kesempatan ini saya hanya menampilkan 2 saja, begitu. Yang pertama ini adalah simulasi pengaruh koefisien gesekan pada kekuatan ikatan antara matriks dan serat pada komposit serat kontinu. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa serat itu bisa macam-macam bentuknya, ya, bisa serat yang kecil-kecil, bisa yang lebih panjang ukuran 2 mm gitu ya, dan sebagainya. Kalau ini yang kita amati adalah seperti model begitu ya, model komposit yang seratnya itu lurus saja panjang gitu ya. Nah, ini kita akan menghitung bagaimana modulus elastisitas komposit itu dipengaruhi oleh modulus elastisitasnya si fiber dan juga oleh koefisien gesek antara matriks dan serat. Jadi kalau di dalam komposit itu beberapa karakteristik itu bisa diprediksi sebenarnya menggunakan apa yang disebut sebagai rule of mixture gitu ya. Nah, rule of mixture ini adalah prediksi dari modulus elastisitas komposit yang dia itu tergantung kepada fraksi, ya. Jadi bergantungnya seperti ini. Nah, tetapi rule of mixture ini sebenarnya berlakunya itu dengan asumsi bahwa ikatan antara matriks dengan seratnya itu sempurna, ya, atau bagus sekali gitu. Nah, di sini kita mau mempelajari bagaimana kalau tidak sebagus yang sempurna itu. Oleh karena itu kita melihat pengaruh dari nilai koefisien gesek gitu. Nah, pada percobaan ini atau kajian ini kita menggunakan modulus elastisitas fibernya itu ini 20 kali 10 pangkat 5 sebenarnya ini ya, 20 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan untuk matriksnya ini 1,06 sekian kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi modulus elastisitas matriksnya ini lebih kecil daripada fiber begitu ya. Nah, oleh karena itu pada gambar ini ditunjukkan salah satu tampilan distribusi strain. Kita menggunakan simulasi abacus, itu strainnya jadi tidak sama ya antara matriks dengan fibernya. Nah, kemudian dari perhitungan kita peroleh gambaran seperti ini, di mana di sini kita lihat bahwa kalau kita menggunakan modulus elastisitas fiber yang berbeda-beda, itu hasilnya juga berbeda-beda dan tentu saja lebih tinggi kalau modulus elastisitasnya lebih tinggi ya. Jadi ini kelihatan ada garis 1, garis 2, garis 3 dan seterusnya.
Nah, selain itu kita juga melihat pengaruh dari friction coefficient di sini, ya. Jadi kalau friction coefficient-nya kita tingkatkan, itu juga meningkat. Nah, tapi kita lihat bahwa peningkatan yang signifikan itu akan terjadi kalau modulus elastisitas fibernya lebih besar, ya, dibandingkan dengan yang di bawah. Nah, jadi intinya ini menunjukkan beberapa hal, ya. Yang pertama itu adalah kekuatan ikatan antara matriks dengan fiber itu berpengaruh pada modulus elastisitas. Kemudian yang kedua juga perbandingan modulus elastisitas antara serat dan fiber itu menjadi penting, gitu ya, dalam penentuan modulus elastisitas dari komposit. Nah, yang berikutnya ini adalah perhitungan sederhana intensitas bunyi yang ditransmisikan pada model komposit 2 dimensi. Jadi kalau model komposit 2 dimensi ini kita menghitung untuk intensitas gelombang yang ditransmisikan untuk komposit 50-50, ya. Kompositnya ini modelnya kita pakai kayu dan epoksi. Jadi kalau kita menggunakan model kayu dan epoksi, maka besarannya yang kita pakai adalah besaran untuk kayu dan juga epoksi, begitu, ya. Nah, pada prinsipnya sederhana. Jadi kalau kita punya material seperti ini, ya, maka gelombang yang datang itu dia pertama akan berbatasan dengan medium, ya, akan menemui perbatasan antara dua medium. Maka secara umum gelombang ini sebagian intensitasnya akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Kemudian ketika dia kemudian menjalar di dalam medium, tentunya dalam penjalaran ini dia akan mengalami atenuasi, ya, akibat adanya komponen dari material tersebut, dan kemudian keluar dari medium ini artinya menemui lagi perbatasan medium, maka sebagian energi akan dipantulkan, sebagian akan diteruskan. Nah, pada prinsipnya seperti itu, sehingga kita bisa menggunakan sebenarnya formulasi transmitansi, begitu, untuk menghitung berapa energi yang diteruskan di perbatasan ini. Kita bisa menggunakan Lambert-Beer law ini untuk atenuasi, ya, sehingga kita bisa menghitung intensitas yang sampai di sini. Kemudian kita juga bisa menerapkan lagi transmitansi untuk menghitung yang keluar. Nah, karena kita menggunakan model komposit, maka nanti sebenarnya akan ada dua material, ya. Jadi kalau misalnya komposit itu terdiri dari dua material yang berjejer, maka gelombangnya datang ke material pertama, menjalar di material pertama, ketemu perbatasan, masuk material kedua, ketemu perbatasan, nanti keluar. Nah, yang kita hitung itu adalah berapa intensitas yang keluar, seperti itu. Jadi perumusan ini sebenarnya bisa digunakan berulang, gitu, ya. Nah, yang kita peroleh ini untuk ini adalah seperti ini, di mana di sini ditunjukkan bahwa modulus elastisitas dari komposit yang kita peroleh itu lebih kecil, bukan modulus elastisitas, maaf, intensitas bunyi yang dikeluarkan atau gelombang setelah melewati komposit itu lebih kecil daripada kalau yang lewat serat saja atau yang lewat matriks saja. Itu adalah beberapa penelitian yang kami lakukan. Dan untuk lanjutan dari topik riset ini ada dua topik yang menarik, ya. Yang pertama itu adalah komposit hijau disebutnya. Komposit hijau itu adalah komposit yang fully degradable, ya. Jadi kalau tadi disebutkan matriksnya itu polimernya itu sebenarnya bisa yang berasal dari fosil, tapi kalau di komposit hijau itu serat alami dan polimernya itu juga alami, jadi semuanya dari tumbuhan. Jadi siklus hidupnya kira-kira seperti ini. Jadi kita dari alam atau tumbuhan, nanti dari situ kita ambil serat, ya, seratnya serat tumbuhan, kemudian polimer untuk matriksnya juga kita ambil dari alam juga, dari tumbuhan juga. Nah, kemudian kita bangun membentuk komposit hijau, kemudian dilakukan aplikasi penggunaan. Dan setelah aplikasi di ujung pemakaiannya itu akan
degradasi sempurna, bercampur dengan tanah sehingga nanti kemudian jadi alam lagi. Jadi kalau kita bisa mengembangkan yang seperti itu untuk berbagai kebutuhan, maka alam kita, tanah kita bisa bersih gitu ya. Mimpinya seperti itu, bisa bersih dari limbah material gitu. Nah itu adalah satu topik. Kemudian topik yang lain ini adalah bionanokomposit. Jadi bionanokomposit ini adalah komposit biokomposit yang mengandung unsur nano. Nah unsur nano ini kita sudah ketahui bahwa penambahan nanomaterial itu secara signifikan meningkatkan karakteristik material, sehingga bionanokomposit ini diharapkan juga bisa meningkatkan karakteristik komposit secara signifikan. Nah untuk bionanokomposit ini komponen nanonya itu sebenarnya bisa berasal dari seratnya sendiri, misalnya membangun nanoselulos, atau dari komponen material nano begitu ya yang ditambahkan. Jadi itu masih memungkinkan, dan ini masih banyak dalam bentuk kajian ya, tetapi potensi aplikasinya juga banyak ya. Jadi di sini bisa dibaca ada elektronik industri, digital display dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama adalah kepada Profesor Zaki Suud, terima kasih juga sudah hadir Pak Zaki. Profesor Abdul Waris juga hadir di sini, juga Dr. Siti Nurul Khotimah juga hadir di sini, terima kasih sekali. Selaku Ketua KK Fisika Nuklir dan Biofisika yang selalu mendukung penelitian saya. Kemudian Profesor Dr. Edi Tribaskoro selaku Ketua FGB ITB atas semua dukungan dan dorongan yang diberikan bagi kemajuan saya. Kemudian Profesor Dr. Wahyu Sigdotomo selaku Dekan FMIPA ITB atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan bagi saya. Kemudian Dr. Hani Garminia SSI MSI sebagai Wakil Dekan Sumber Daya FMIPA ITB atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan bagi saya. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini sebenarnya kepada Profesor Dr. Ciamai On almarhum sebagai pembimbing S1 dan S2 saya di Fisika ITB yang telah mengenalkan saya pada dunia riset khususnya dalam topik fungsional polimer. Juga kepada Profesor John L. Stanford dan Profesor Peter L. Lovell sebagai supervisor program doktor saya ketika di Manchester Material Science Center UMIST yang telah mengenalkan saya pada atmosfer riset yang sangat baik di sana serta topik riset polimer 2 fasa yaitu diacetylene containing polyurethane. Juga kepada rekan sejawat yang memberikan dorongan kepada saya sehingga tetap bersemangat dalam berkarya dan telah menjadi teman peneliti yang sangat baik bagi penulis, khususnya Profesor Dr. Hairul Rijal, Dr. Spari Soma Firidi, terima kasih sudah hadir juga, Dr. Siti Nurul Khotimah, Dr. Irfan Dwi Aditya, Dr. Triati Dewi Kencana Wungu sudah hadir juga, dan Dr. Damar Rasriadika. Kemudian juga kepada semua rekan sejawat dosen-dosen Fisika ITB atas kebersamaan, kekeluargaan dan dukungannya selama ini, para mahasiswa bimbingan yang telah dengan tekun terlibat dan mewarnai kegiatan penelitian saya, seluruh staf tendik di lingkungan fisika dan FMIPA ITB yang senantiasa bersedia membantu khususnya dalam masalah administrasi dan teknis, suami tercinta Insinyur Mai Sutrisno MSc PhD dan anak-anak tersayang Dr. Damar Rasriadika dan Sandi Bagus Permadi ST yang selalu ada dan menjadi sumber motivasi bagi saya untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih sudah hadir juga di sini. Kemudian orang tua terkasih Bapak Haryono almarhum dan Ibu Sumandiah yang dengan kasih sayangnya telah dengan sabar mengasuh dan membimbing saya sejak masa kanak-kanak. Kemudian keluarga besar Bapak Haryono atas kebersamaan dalam menghadapi suka dan duka selama ini, dan semua pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nah, ini adalah keluarga besar Fisika ITB. Saya berterima kasih kepada keluarga besar Fisika ITB yang saya sudah sekitar 30 tahun ya bergabung di sini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk maju bersama gitu. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya,
serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 19 Agustus 2023, Profesor Widayani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.